Ratusan ribu ormas Islam di seluruh Indonesia rencananya akan berdemo terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Lantas bagaimana tanggapan warga mengenai rencana aksi tersebut? Sesuai aspirasi awal, niatnya baik ya Mas. Ya, ada demo setuju, cuman kita minta yang terbaik aja. Kami harapkan insya Allah apabila memang terjadi nanti demo hari Jumat, kumpul dulu di Masjid Istiqlal semuanya. Dan insya Allah akan berjalan tanpa ada kendala apapun. Dan rakyat NKRI Republik Indonesia ini akan bersatu. Selain itu, masyarakat pun turut berkomentar di media sosial. Dan sudah hadir bersama kami Brigjen Polisi Agus Rianto, Karopenmas dari Mabes Polri. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Agus, saya ke Mas Daniel dulu. Mas Daniel, kalau NU tidak menganjurkan maupun tidak melarang, dari Muhammadiyah sendiri seperti apa sikapnya? Iya, sikap yang sudah disampaikan oleh Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah itu terang. Kami tidak menghimbau warga Muhammadiyah untuk berdemonstrasi pada tanggal 4 November nanti. Tetapi kami juga tidak melarang secara formal warga Muhammadiyah untuk berdemonstrasi. Kalau kemudian warga Muhammadiyah, sebagian warga Muhammadiyah memutuskan untuk berdemonstrasi, silahkan lakukan demonstrasi itu dengan cara damai dan menjunjung nilai-nilai etika. Artinya baik Muhammadiyah maupun NU menyerahkan kepada individu masing-masing keputusan untuk demo atau tidak seperti itu? Betul. Jadi sepenuhnya adalah panggilan pribadi, kemudian tidak didasari oleh panggilan jamiah begitu, panggilan organisasi, tapi itu adalah gerakan-gerakan kolektif yang dilakukan oleh individu-individu yang kemudian merasa ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Nah, tapi tentu kami di Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah memberikan catatan yang penting. Warga Muhammadiyah atau siapapun harus tetap melakukan demonstrasi dengan cara damai dan menjunjung tinggi nilai etika. Kenapa? Kalau kemudian demonstrasi itu dilakukan justru dengan cara-cara yang tidak beradab begitu, tidak menjunjung nilai-nilai etika, kebaikan untuk semuanya, justru akan kickback begitu, akan justru memperburuk citra mereka yang sedang memperjuangkan apa yang ingin mereka sampaikan aspirasinya. Artinya NU maupun Muhammadiyah tidak memperkenankan jika anggotanya ikut berdemo menggunakan atribut NU ataupun Muhammadiyah seperti itu? Bukan hanya NU dan Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia demikian juga. Kiai Ma'ruf Amin menyatakan bahwa atribut Majelis Ulama Indonesia tidak boleh dibawa-bawa untuk acara tersebut. Baik. Iya. Pak Agus, kondisi terakhir Jakarta jelang hari Jumat seperti apa? Update-nya dari teman-teman di Mabes Polri? Alhamdulillah terkendali seluruhnya, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Sudah berapa kegiatan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Sudah berapa orang yang mendaftar akan ikut demo? Sudah ada informasi jadi begini Mas, sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu ada kewajiban bagi masyarakat yang ingin melakukan demonstrasi atau unjuk rasa itu memberitahukan kepada aparat kepolisian 3 kali 24 jam sebelum pelaksanaan. Tujuannya ya untuk kita berikan pengamanan, nanti kita akan komunikasikan dengan pihak yang akan dituju. Tapi sampai sekarang itu belum ada pemberitahuan satupun kepada pihak kepolisian. Nah, namun demikian Pak Kapolda Metro Jaya sesuai dengan perintah Bapak Kapolri untuk bisa jemput bola. Kalau misalnya tetap akan melaksanakan, ya kita pengen tahu berapa sih jumlahnya. Nah, jumlah yang kita dengar ini cukup besar itu Mas Aryo katanya gitu. Sekitar ya 30-an ribu begitu kan. Nah, sementara teman-teman kami di Polda Metro Jaya dengan personil yang ada sekitar 15 sampai 16 ribu. Berarti kan kita masih kekurangan personil. Bukan nanti head to head, bukan. Maksudnya ya kalau misalnya ada pengamanan, pengawalan yang memadai, yang
cukup untuk memberikan pelayanan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan berdemonstrasi, itu kan berarti kan bisa dipastikan akan lebih aman, tidak mudah terprovokasi ataupun mungkin dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Titik lokasi demo Jumat mendatang, apakah sudah ada infonya Pak bagi masyarakat yang harus menghindari titik-titik tersebut? Ya memang informasi awal fokusnya di sekitar Istana Kepresidenan dan Monas ya, di sekitar situ. Hanya bergeraknya rencananya setelah sholat Jumat dari Masjid Istiqlal. Nah, sehingga ini kemungkinan dalam waktu 1-2 hari ini kita akan pastikan apakah hanya di sana ataukah mungkin ada tujuan lain. Nah, ini nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat untuk jam-jam tersebut pada saat ada kegiatan unjuk rasa, kemungkinan arus akan kita alihkan. Karena jangan sampai nanti karena demo masyarakat lain tidak bisa melaksanakan aktivitas itu. Baik, Mas Ecep, setelah pertemuan siang tadi dengan 30 tokoh Islam di istana, apa yang seharusnya dilakukan oleh Presiden ataupun negara supaya benar-benar suasana jelang hari Jumat tersebut kondusif dan damai sejahtera, tidak terjadi sesuatu yang bisa merugikan kita semua? Saya kira Presiden atau representasi dari pemerintah itu bisa memberikan statement ya bahwa memang melakukan demonstrasi adalah hak buat warga masyarakat Indonesia. Silakan gunakan hak, tapi sejalan dengan hak tentu ada kewajiban ya, seperti tadi yang diatur oleh regulasi oleh undang-undang kita. Ya. Nah, silakan gunakan itu, apalagi sejak Indonesia memilih sebagai negara demokrasi, ya itu sah-sah aja. Jadi setelah pertemuan siang tadi seharusnya diikuti dengan pernyataan langsung dari pemerintah seperti itu ya? Dari pemerintah. Gitu. Baik, Pak Ahmad, ketika pertemuan siang tadi sesungguhnya seperti apa sih saran dari para tokoh ulama terkait dengan 2,5 tahun kepemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK? Kalau kita konteksnya adalah soal kehidupan bernegara dan beragama di NKRI ini. Saya kira banyak sekali masukan-masukan dari para ulama terkait 2,5 tahun pemerintahan Pak Jokowi, agar misalnya kalau dari NU sendiri saya kira sesuai kaidah yang sangat dikenal oleh para ulama dan para kiai NU adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan pemimpin atas rakyat itu harus mengacu kepada kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu pembangunan terutama di pedesaan-pedesaan bukan hanya terfokus di Jakarta saja atau di Pulau Jawa saja, tetapi luar Jawa yang lebih luas itu harus lebih diperhatikan. Misalnya jangan sampai negara kita yang subur makmur ini malah beras impor dari tempat lain. Jadi kalau kemakmuran di pelosok-pelosok desa itu bisa terwujud, maka separatisme dan sebagainya tidak akan hidup di bumi Indonesia. Karena sebab-sebab kekerasan atas nama agama seringkali juga disebabkan karena faktor-faktor ekonomi. Faktor ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah itu karena oleh sebagian ulama dianggap bisa menyebabkan pandangan bahwa rakyat memandang bahwa pemerintah ini tidak berlaku adil. Apa tanggapan dari Presiden ketika disampaikan saran tersebut? Beliau memberikan data-data mengenai pembangunan yang sedang berlangsung, sambil menyatakan bahwa memang ekonomi kita peningkatannya tidak begitu pesat. Itu juga bukan karena faktor dalam negeri, juga faktor global. Seperti itu. Baik, artinya apa saran dari tokoh ulama diterima dengan baik oleh istana? Saya kira mestinya diterima ya. Itu masukan-masukan dari para ulama harus diperhatikan oleh pemerintahan Jokowi. Kalau saya kira Pak Jokowi mudah-mudahan amanah ya. Keamanan itu menyangkut keimanan juga dan menyangkut amanah, karena aman dan amanah adalah satu kata. Keamanan ini sangat penting untuk dijaga oleh pemerintahan ini. Oleh karena itu ya ulama juga menyarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kedamaian dan keamanan. Tidak diperkenankan karena politik, karena ingin meraih jabatan dengan mengorbankan seluruh rakyat Indonesia. Saya kira seperti itu. Mas Ani, kalau kita dari sisi Muhammadiyah, seperti apa komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan pusat kepada anggota Muhammadiyah di Jakarta maupun di daerah-daerah supaya message dari istana itu bisa clear sampai tanpa adanya distorsi? Iya, kami sudah melakukan komunikasi intens bahkan sebelum Muhammadiyah ikut diundang ke istana. Pesan paling penting yang kami sampaikan kepada publik Muhammadiyah, termasuk tadi Pak Haidar langsung sampaikan kepada Presiden, bagi Muhammadiyah keberagaman itu adalah modalitas dasar bangsa ini. Muhammadiyah itu atau umat Islam Indonesia itu
adalah kelompok yang menyadari betul bahwasannya keberagaman atau kebinekaan itu adalah modal dasar Republik ini. Bahkan ketika dulu menyusun pendahuluan Undang-Undang Dasar 1945, kelompok Islam secara ikhlas kemudian mendorong dan menggunakan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, bagi Muhammadiyah, Pancasila itu sudah final sebagai prinsip hidup kita bernegara, atau istilah Muhammadiyah itu Darul Ahdi wa Syahada. Ini adalah pengakuan, ini adalah konsensus bersama dalam bernegara. Nah, oleh sebab itu pesan penting yang kami sampaikan kepada warga Muhammadiyah, jangan lupa modalitas ini jangan dirusak gitu. Modalitas dasar kita ini atau fondasi hidup kita ini, yaitu keberagaman Pancasila, itu tidak boleh dirusak. Siapapun yang berusaha merusak modalitas ini, maka kita wajib melawan mereka. Oleh sebab itu catatan penting kami sampaikan kepada publik Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, kita rawat modalitas ini. Kalau ada yang berusaha merusak modalitas utama bangsa ini, kita bertanggung jawab untuk membelanya. Nah, oleh sebab itu pastikan aspirasi yang nanti ingin disampaikan kepada negara itu disampaikan dengan cara damai, disampaikan dengan cara penuh etika itu. Setuju kita semua. Dan pemirsa, Talk to Anyus akan segera kembali sesaat lagi.